Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk trigonometri yang ketiga, yaitu tentang nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, kita mulai dari ini jika sudut alfanya kita gambarkan di dalam koordinat kartesius ya. Jadi ini ada sumbu X dan sumbu Y, sumbu X-nya. Kemudian ini ada titik P sehingga membentuk garis OP, yang mana titik P itu mempunyai koordinat X, Y. Nah, sudut alfa itu adalah yang sini, yaitu yang dibentuk oleh sumbu X positif dengan garis OP. Kalau ini kita gambar garis tegak lurus ke bawah, maka akan membentuk segitiga siku-siku dengan, kalau sudutnya di sini, maka sisi yang ada di depan ya, karena tadi ini mempunyai koordinat X, Y. Berarti ini kalau kita tarik ke kiri itu nilainya Y, yang mengakibatkan panjangnya sisi yang siku tegak ini itu panjangnya sama dengan Y. Terus untuk panjangnya sisi yang mendatar, sisi siku yang mendatar itu sebesar X. Panjangnya OP, karena ini segitiga siku-siku, berarti bisa dicari menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi sisi yang di depannya itu adalah Y, sisi yang di sampingnya adalah X, sisi miringnya adalah R ya. Sehingga kalau kita tentukan nilai trigononya, tetap sin depan per miring, depannya Y, miringnya R, berarti sinnya itu adalah Y per R. Cosnya samping per miring ya, sampingnya X, miringnya R, jadinya cosnya adalah X per R. Untuk tan alfanya, depan per samping, depannya adalah Y, sampingnya adalah X, jadinya Y per X. Kita mulai untuk yang sudut istimewa pertama adalah sudut yang nilainya 0 derajat. 0 derajat itu artinya kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius seperti ini, karena 0 berarti garis OP-nya itu kan bergerak ke bawah ini, yang pada akibatnya berimpit ya, berimpit dengan sumbu X ya, karena sudutnya 0. Jadi kaki-kaki sudutnya jadi 1, yang mengakibatkan gambarnya itu seperti ini, OP, karena tadi OP-nya berimpit sehingga ya dengan sumbu X, sehingga OP itu panjangnya sama saja dengan R ya. Jadi OP yang kita simbolkan R itu panjangnya sama dengan X ya. Jadi OP itu punya koordinat X, 0, sehingga nilai R-nya sama dengan X, sedangkan nilai Y-nya adalah 0 ya. Jadi X, 0, Y-nya 0. X-nya ini panjangnya garis ini, OP itu sama dengan X, padahal OP tadi kan R, berarti X-nya sama dengan R. Sehingga kalau kita tentukan untuk sin 0, sin itu kan Y per R, Y-nya 0, jadinya 0 per R sama dengan 0 ya. 0 dibagi R itu sama dengan 0. Untuk cosnya, cos itu X per R, padahal X dan R itu nilainya sama, sehingga di sini menjadi X per R ya, rumus dasarnya X-nya sama dengan R, sehingga bisa kita tuliskan X per X, X bagi X itu sama dengan 1. Untuk tannya Y per X, Y-nya 0, X-nya ada, 0 dibagi X sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan nanti untuk sin 0 nilainya adalah 0. Untuk cos 0 nilainya tadi adalah 1, tan 0 nilainya 0. Yang berikutnya untuk yang sudut 90 derajat. Kalau sudut 90 derajat, berarti garis ini kan bergerak ke kiri sampai pada akhirnya nanti nilai Y-nya itu berimpit dengan sumbu X ya. Jadi ini OP-nya itu kan seperti ini ya. Kalau sudutnya 90,
berarti kan dibentuk oleh sumbu X positif dengan sumbu Y. Jadi OP-nya akan bergerak ke kiri yang mengakibatkan nilai X-nya itu semakin kecil sehingga nilai X-nya sama dengan 0. Jadi ini gambarnya. Ini garis OP sehingga nilai X-nya 0 ya, karena tadi kan berimpit. Ini tadi berimpit bergerak ke kiri, X-nya 0. Sedangkan nilai Y-nya sama dengan R ya, jadi OP-nya itu berimpit dengan Y sehingga Y-nya sama dengan R. Sehingga untuk nilai dari sin 90, sin itu kan Y per R, Y-nya kan sama saja dengan R, atau jadinya Y per Y sama dengan 1. Untuk cos samping per miring, sampingnya X, X-nya 0, jadi 0 per R sama dengan 0. Untuk tan itu adalah Y per X. Nah, padahal tadi X-nya kan 0. Berarti kan Y dibagi 0. Pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa sin 90 nilainya adalah 1. Cos 90 nilainya adalah 0. Tan 90 nilainya adalah tak terdefinisi ya, tidak terdefinisi untuk tan karena pembagiannya dengan 0. Yang berikutnya untuk sudut yang nilainya 30 derajat. Ini ada segitiga, sudutnya siku, yang sini 30, otomatis yang sini sudutnya adalah 60 karena jumlah ketiga sudut itu sama dengan 180 derajat. Perhatikan untuk yang sudut 30 menghadapnya ke sana ya. Jadi untuk segitiga dengan sudut 30, 60, 90 itu berlaku perbandingan sisi-sisinya adalah di depan 30 itu 1, di depannya sudut 60 itu mempunyai nilai perbandingan akar 3, sisi miringnya itu sama dengan 2. Sehingga untuk sin 30 rumusnya kan depan per miring, depannya 1, miringnya 2, 1 per 2, sehingga ketemu sin 30 itu sama dengan setengah. Untuk cos samping per miring, sampingnya akar 3, miringnya 2, sehingga sama dengan akar 3 per 2 atau biasa ditulis setengah akar 3 ya, sama saja. Untuk tangan 30 itu depan per samping, depannya 1, sampingnya akar 3. Kemudian dirasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Sehingga ini senilai dengan 1/3 akar 3. Kita tuliskan hasilnya di dalam tabel. Sin 30 nilainya setengah. Cos 30 setengah akar 3. Tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Kalau untuk yang sudut 60 derajat, nah sudut 60 derajatnya di sini, sehingga sisi yang ada di depan sudut itu adalah yang akar 3 ya. Jadi karena menghadapnya ke bawah, sisi yang ada di depan itu adalah akar 3, sisi sampingnya 1, sisi miringnya 2. Sehingga sin demi depan per miring, depannya akar 3, miringnya 2, atau boleh ditulis menjadi setengah akar 3. Cos 60 samping per miring, sampingnya 1, miringnya 2. Tan 60 depan per samping, depannya akar 3, sampingnya 1 atau sama dengan akar 3. Sehingga kita bisa menuliskan dalam tabel hasilnya untuk sin 60 itu adalah setengah akar 3, cos 60 setengah, tangan 60 itu adalah akar 3. Terakhir, untuk yang sudut besarnya adalah 45 derajat. Kalau pada segitiga siku-siku berarti
Kalau kita gambarkan kan seperti ini sudutnya 45, berarti yang sini kan juga 45 karena totalnya tadi 180, yang ini sendiri 90. Kalau kita ambil di sini 45, berarti yang sini sisanya 45. Sehingga ternyata yang terbentuk itu kan sudutnya di ini sama, 2 sama. Sisi siku-siku yang ada di samping sudut, karena sudutnya sama otomatis panjangnya sama, menjadi segitiga sama kaki. Sehingga nilai perbandingannya kalau sini 1 otomatis yang sebelah sini juga 1. Sisi miringnya ya dicari menggunakan Pitagoras, maka nanti ketemunya adalah akar 2. Kita substitusi untuk nilai sin kostanya. Sin itu rumusnya adalah depan per miring. Depannya kita pakai sudut yang ini saja ya, yang bawah. Depannya 1, miringnya akar 2, jadinya 1 per akar 2. Kalau dirasionalkan dikalikan akar 2 per akar 2, akar 2 kali akar 2 itu 2, sehingga kita dapatkan nilai adalah setengah akar 2. Untuk kosnya samping per miring, sampingnya 1, miringnya akar 2. Dirasionalkan ketemunya sama dengan setengah akar 2. Untuk tangan 45, tangan itu kan depan per samping, depannya 1, sampingnya 1, 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan dalam tabel, sin 45 itu setengah akar 2, cos 45-nya setengah akar 2 juga, tan 45 sama dengan 1. Nah, untuk mempermudah menghafalkan, ya, kita bisa memanfaatkan gini, nilai sin 0, 30, 45, 60, 90. Itu nanti untuk sin nilainya naik, untuk cos nilainya turun ya. Jadi ini senilai dengan untuk sin setengah akar 0 ya. Setengah akar 0 itu hasilnya ini ya. Supaya gampang saja menghafalkan, kita pakainya untuk ini setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 ya. Setengah akar 4 itu kalau kita hitung nanti ya hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk cos nilainya adalah turun. Jadi mulai dari paling kiri untuk 0, setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0 ya. Setengah akar 1 itu ya setengah. Sehingga untuk nilai tan itu kan senilai ya, jadi tan itu selain pakai rumus depan per samping, bahwa tan itu senilai dengan sin per cos ya. Kita bisa memanfaatkan ini sehingga kalau kita punya nilai sin, punya nilai cos, maka untuk nilai tannya adalah sin per cos, berarti sin 0 adalah 0 per 1 sama dengan 0. Untuk sin tangan 30 derajat berarti setengah per setengah akar 3. Itu nanti kalau kita sederhanakan kita dapatkan nilai sepertiga akar 3. Tangan 45 derajat setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan hasil yang ada di tabel ini. Berikut adalah untuk penyelesaian masalah yang memanfaatkan sudut-sudut istimewa ya. Yang contoh pertama, ini ada sebuah tembok, ada sebuah tangga, ini lantai bawah. Ternyata antara lantai dengan tangga itu membentuk sudut 60 derajat. Jika tingginya tanah ke tembok yang ada tangganya itu adalah diukur 2 meter, berapakah tinggi tangganya? Ya, ini kita simbolkan dengan X untuk tinggi tangga. Kalau kita perhatikan ini segitiga siku, sudutnya di sini. Nah, 2 itu kan sebagai sisi yang ada di depan, terus sisi yang ada sebagai sisi miring. Berarti yang menggunakan sisi depan sama sisi miring, yaitu sin demi sin depan per miring. Berarti kita bisa menuliskan bahwa sin 60 itu nilainya adalah depannya 2, sisi miringnya adalah X. Kita tujuannya menentukan nilai X. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 itu boleh ditulis menjadi akar 3 per 2 sama dengan 2 per X.
Sehingga kalau tujuan kita mencari nilai X, ini kita bawa ke kiri ya, X, maka sama dengan 2 ini 2-nya ke atas, akar 3-nya ke bawah. Atau X-nya sama dengan 2 kali 2 per akar 3, ketemunya adalah 4 per akar 3. Kita rasionalkan, kita kalikan akar 3 per akar 3, akar 3 kali akar 3 itu 3, sehingga hasilnya sama dengan 4 per 3 akar 3. Jadi panjangnya tangga ya, panjangnya tangga itu sama dengan 4 per 3 akar 3 meter satuannya ya, sesuai ini tadi. Untuk yang berikutnya, contoh yang kedua, itu ada seorang anak ya. Ini sampai mata, diukur dari tanah, ternyata tingginya adalah 1,5 meter. Terus anak melihat ke sebuah menara dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Jarak antara anak ke dasar menara itu adalah 40 meter. Berapakah tinggi menara? Ya. Ini membentuk segitiga siku. Yang bagian atas ini saya simbolkan X. Kalau yang bawah ya, dari ini sampai ke bawah itu kan tingginya sama dengan tingginya anak tadi, yaitu 1,5 meter. Ini ada sudut, ini sisi di depannya. Terus yang bagian ini nilainya kan sama dengan panjangnya yang bawah ini, yaitu sebesar 40 meter. Ini ada di depan sudut, ini ada di samping. Yang pakai depan sama samping itu adalah tan, sehingga kita bisa menghitungnya bahwa tan 30 derajat itu sama dengan depan per samping. Sampingnya tadi 40. Tan 30 itu nilainya sepertiga akar 3, atau boleh ditulis menjadi akar 3 per 3, sama dengan X per 40. Atau X-nya sama dengan, ini 40-nya ke kiri ya, X-nya sama dengan 40 dikalikan dengan akar 3 per 3, atau sama dengan 40 per 3 akar 3. Jadi tinggi menara itu kan X-nya ditambah dengan tinggi orang tadi, yaitu yang 1,5. Berarti tinggi menara seluruhnya adalah 40 per 3 akar 3, X-nya ditambah dengan tingginya orang itu sebesar 1,5 meter. Untuk yang berikutnya, nah ini ada sebuah pesawat ya, yang nomor 3. Ini ada sebuah pesawat, ternyata orang yang di dalam pesawat itu melihat ke bawah. Terus ini membentuk sudut, ini belum tahu misalkan ya, ini belum tahu dulu. Yang diketahui ini ya. Jadi ini melihat ke bawah dengan membentuk sudut 45 derajat. Terus ini jarak pandangnya itu sama dengan 100 meter. Berapakah ketinggian pesawat dari tanah ya? Ini saya misalkan X gitu. Ini antara tanah dengan garis mendatar yang ini kan sejajar. Ini ada garis, dipotong garis ketiga. Nah, akibatnya kalau sini sudutnya 45 derajat, sini juga 45 derajat. Kenapa? Karena ini membentuk sudut dalam berseberangan. Ya, sudut dalam berseberangan itu nilainya sama. Sehingga kalau yang atas 45, yang bawah juga 45. Di sini yang diketahui adalah kalau sudutnya yang ini ya, kita pakai sudut ini. X itu sebagai sisi depan ya, kita mau mencari panjangnya sisi depan. Jika yang diketahui adalah sisi miring, yang pakai depan sama miring itu adalah sin. Berarti bisa kita tuliskan bahwa sin 45 derajat itu sama dengan depan per sisi miringnya 100. Sin 45 itu setengah akar 2, atau boleh ditulis menjadi akar 2 per 2, sama dengan X per 100. Atau X-nya sama dengan, ini 100-nya ke kiri ya, kalau kita kalikan maka menjadi 100 kali akar 2 per 2. Ini kita coret, dibagi 2 hasilnya 50, sehingga kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 50 akar 2.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jaraknya pesawat ke tanah itu sebesar 50/2 meter ya. Demikian untuk penjelasan tentang sudut-sudut istimewa.